Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar? Berjumpa lagi hari ini dengan kami di podcast KPU Kota Kendari. Dan terima kasih untuk teman pemilih yang sampai hari ini masih bergabung bersama kami di podcast KPU Kota Kendari. Hari ini kita akan ngobrol bersama seorang narasumber yang tentunya tidak asing bagi kita. Beliau ini adalah anggota KPU Kota Kendari, Koordinator Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu, Bapak Laude Hermanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi teman pemilih Bapak Laude Hermanto ini sebelumnya adalah anggota Bawaslu Kota Kendari dan saat ini beliau terpilih menjadi anggota KPU Kota Kendari untuk periode 2023 hingga 2028. Ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Oke, ini sebenarnya apa sih perbedaannya Pak menjadi anggota Bawaslu kemudian menjadi anggota KPU ini Pak? Mungkin ada sedikit perbedaan yang tadinya kan mengawasi, sekarang kan diawasi gitu. Iya. Pada dasarnya sebenarnya kita menjadi pimpinan penyelenggara negara ini, maksud saya pimpinan penyelenggara pemilu ini kan di tingkat kabupaten kota itu sebenarnya tidak ada bedanya karena regulasinya sama, yang kita jalani sama. Hanya yang membedakan adalah pada saat saya di Bawaslu, saya pasti mengawasi kerja-kerja dari penyelenggara, dalam artian KPU, baik itu dari aspek siapa yang menyelenggarakan, apa yang diselenggarakan, terkait waktu, tahapannya, ketepatan dalam melakukan itu, siapa-siapa pelakunya, itu yang kita pastikan apakah berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu yang ada. Namun kalau kita di KPU ini kan pastinya kita yang turun langsung melaksanakan tahapan itu. Artinya yang kemarin kita mengawasi, sekarang kita melaksanakan. Maka pengalaman-pengalaman itu kita aplikasikan sebagai tugas-tugas sebagai anggota KPU, bahwa menyelenggarakan itu ternyata lebih asik daripada mengawasi. Karena kenapa? Kita terjun langsung, kita lakukan, kita pahami, dan pastinya dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai anggota KPU. Dan tentu kita menjalankan itu, kita terus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal bagaimana kita melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Kan KPU Kota Kendari kan selama melaksanakan tahapan pemilu dari 14 dari bulan Juni tahun 2022 yang lalu itu kan memang selalu diawasi oleh Bawaslu ya. Ya sampai hari ini, dan saat ini kan KPU kan lagi masa di tahapan pencalonan yang dimulai sejak 24 April 2023 kemarin. Dan saat ini telah masuk di tahapan pengumuman dan tanggapan masyarakat. Dan mungkin nanti berakhir nanti di tanggal 4 November 2023 ini penetapan DCT. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit prosesnya ini seperti apa Pak? Iya. Ini kan proses pencalonan ini sebenarnya agak panjang dia. Iya benar sekali. Butuh kehati-hatian, butuh kecermatan, dan betul-betul kita proses-proses ini kita harus terbuka dalam menyelenggarakannya. Artinya bahwa semua aspek, semua stakeholder itu mengetahui tentang tahapan pencalonan karena dia bersentuhan langsung dengan peserta pemilu, lembaga lain yang punya kepentingan dengan pencalonan ini, baik itu dari teman-teman Bawaslu atau teman-teman kepolisian sebagai penopang dari pencalonan ini. Artinya mereka pihak keamanan, jangan sampai ada hal-hal yang friksi itu di backup dengan teman-teman kepolisian. Kemudian di pencalonan ini juga kan tahapannya banyak sekali sampai dengan masa penetapan daftar calon tetap itu. Ya, dari mulai pengajuan sampai perbaikan pengajuan sampai dengan saat ini masih diproses di tengah ya, pengumuman daftar calon sementara. Itu memang agak banyak persiapannya. Sekarang kan kita masuk di tahapan pengumuman calon sementara calon anggota DPRD Kota Kendari. Di masa pengumuman yang pertanggal 19 kemarin itu, ya 10 hari sejak kita umumkan itu ya, kita menerima tanggapan masyarakat terkait para calon sementara calon anggota DPR ini. Bagaimana mereka pada saat di masyarakat kemarin, status sosialnya seperti ini. Misalnya calon yang bersangkutan pernah dipidana misalkan. Ketika misalnya dia dicalonkan menjadi calon anggota DPR, itu kan wajib dia umumkan diri bahwa saya pernah terpidana. Nah, itu harus diumumkan. Kemudian bagaimana yang keabsahan syarat dan prasyarat administrasi yang bersangkutan. Jangan sampai dia menggunakan ijazah palsu
atau menggunakan ijazah orang lain yang memang dibeli gitu, dibeli terhadap orang lain, atau dari lembaga institusi pendidikan itu yang tidak terakreditasi. Katakanlah begini, kan ini ijazah ini sekarang ini gampang diperjualbelikan, makanya tugas kita sebagai KPU memastikan kira-kira ada potensi orang ini menggunakan ijazah palsu, maka kita turun ke lapangan verifikasi terhadap ijazah yang diduga ini menggunakan ijazah palsu. Seperti itu. Terkait dengan tahapan, pengumuman dan tanggapan masyarakat ini kan dimulai sejak 19 Ya. Agustus sampai tanggal 28 Agustus 2023 ini. Ya. Tentunya kan apabila ditemukan misalnya di saat seperti ini ada caleg yang bermasalah atau yang dinyatakan mungkin tidak memenuhi syarat ini, kira-kira ini masyarakat mengajukan kemana dan bagaimana mekanisme pengajuannya ini, Iya. Pak? Jadi di masa pengumuman daftar calon sementara ini, bakal calon anggota DPR Kota Kendari, ini memang kita buka seluas-luasnya bagaimana masyarakat memperhatikan atau melihat dengan sesama beberapa orang calon anggota DPR ini yang akan memperebutkan 35 kursi untuk Dapil Kota Kendari. Nah, untuk itu tadi saya sampaikan bahwa terkait daftar calon sementara ini jika dilihat atau juga punya track record yang apa namanya perlu dipertanyakan, maka mereka wajib memberikan tanggapan dan masukan kepada KPU. Itu tadi terkait mungkin dia pernah terlibat, dia pernah dipidana gitu, atau dia diduga menggunakan ijazah palsu, administrasinya dipalsukan lah. Jadi ada beberapa formulir di situ. Ada formulir itu tanggapan masyarakat itu bisa dilayangkan di KPU langsung. Nanti KPU akan mengkonfirmasi terhadap partai politik yang dimaksud. Ini kan pesertanya partai politik, bukan calegnya. Nah, maka kita sebagai KPU menyampaikan atau mengklarifikasi KPU ke partai politiknya. Kira-kira bagaimana dengan tanggapan masyarakat ini terhadap caleg yang Anda ajukan. Misalnya ini dia diduga menggunakan ijazah palsu, dokumennya dipalsukan, maka kita punya tugas sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU mengklarifikasi partai yang dimaksud, sehingga partai itu katakanlah dalam perjalanannya dia memang caleg yang diajukan ini punya kekeliruan dalam mencalonkan dirinya, maka bisa mengganti proses itu, bisa mengganti tahapan ini, bisa mengganti caleg yang dimaksud. Jadi teman pemilih apabila ditemukan misalnya ada caleg yang mungkin dianggap tidak memenuhi syarat ya pada saat tanggapan masyarakat ini, silakan datang ke KPU Kota Kendari untuk menyampaikan calon siapa. Nah kemudian nanti KPU Kota Kendari akan melakukan klarifikasi kepada partai yang bersangkutan, ya, gitu kan Pak? Iya. Betul. Kemudian sebelum terjadi penetapan DCT ini, kira-kira partai ini kan tadi bisa mengganti calonnya ya, sebelum penetapan DCT. Ini kira-kira apakah misalnya ada pengajuan untuk pergantian ini, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi? Apakah masih kembali seperti yang kemarin? Ya. Itu seperti apa? Kemudian juga prosesnya untuk verifikasi dari KPU Kota Kendari ini berapa hari, Pak? Ya. Ini kan semua totalnya ini yang kita lakukan di masa pencermatan ini kan 10 hari. Iya. Dan masa 10 hari penanggapan masyarakat itu, maka ada tahapan masa verifikasi. Nah, di situ nanti masyarakat di masa 10 hari itu bisa memberikan tanggapannya. Maka tadi saya sampaikan bahwa KPU akan melakukan verifikasi keabsahan atau kebenaran daripada yang disangkakan itu atau yang ditemukan itu. Nah, maka konsekuensinya nanti ketika misalnya calon diajukan ini berpotensi dia menggunakan dokumen palsu, maka partai politik bisa mengajukan pergantian dengan catatan bahwa caleg yang dimaksud itu mengundurkan diri, kan syarat diganti itu bisa mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tadi ditemukan tanggapan masyarakat dia menggunakan beberapa administrasi atau dokumen-dokumen palsu itu tadi, hasil tanggapan masyarakat. Kan tahapan pencalonan ini panjang ini dan ribet ini, memakan tenaga yang cukup luar biasa dari kita ya. Tidak tidur. Ya pasti begadang kita, apalagi di masa-masa. Jam tidurnya ini sudah bukan orang rumah lagi. Ini kita ini jadi penyelenggara ya, kira-kira ya sudah itu karena kita sudah menandatangani fakta integritas kan. Iya, kita siap bekerja penuh waktu, artinya setiap saat itu harus ada kita. Bukan artinya 24 jam, tapi setiap saat ketika kita dibutuh, ya kita mesti hadir. Apalagi kita sebagai anggota KPU ya harus stay kita. Gitu kira-kira.
Kemudian ini kan sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian diatur juga dalam PKPU 10 tahun 2003 terkait keterwakilan perempuan 30%. Ya. Nah, ini kira-kira berapa sih? Apakah ada perbedaan di pemilu 2024 ini dengan 2019 yang lalu terkait keterwakilan perempuan kita untuk Kota Kendari DPRD-nya? Ya, dari 35 kursi yang akan diperebutkan di Kota Kendari ini kan itu tercatat dia. Pengumuman bahwa ada beberapa calon itu, ada beberapa partai ya mencalonkan calon anggota DPR-nya ini beberapa dapil. Itu kan tidak semua partai politik mengajukan di semua dapil, ada beberapa yang tidak ya. Maka dari hasil pengajuan itu yang total keseluruhannya 487 orang itu, setelah kita tabulasi dan kita cek itu ternyata yang memenuhi syarat sebanyak 847. Itu terbagi atas laki-laki sebanyak perempuan itu sebanyak 24 orang dan laki-laki 23 orang yang tidak memenuhi syarat. Nah, sisanya itu semua memenuhi syarat dengan jumlah 170 orang, 178 orang perempuan itu di kisaran 50,8% dia. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2019 yang lalu kita agak kenaikan. Ini ternyata persentase perempuan lebih tinggi dia dibanding laki-laki. Ini 50,8%, berarti dia di caleg laki-lakinya di bawah 50 dia. Kan 49 sekian-sekian lah. Luar biasa ya, untuk perempuan semakin itu, hari semakin itu suka dari politik. beberapa parpol tidak semua mengajukan di dapil, semua gitu dapil. Ya? Hanya beberapa dapil saja. Katakanlah ada partai politik itu mengajukan, ada 2 partai politik mengajukan hanya 2 dapil. Tapi presentasi perempuannya itu kena dia. Secara akumulatif keseluruhan di Kota Kendari ini 50,8% bisa kita simpul 51% naik dia. 51%, iya. Makanya ya ini terima kasih buat teman-teman partai politik taat aturan dia. Dan kedepannya lebih baik lagi. Ya, kita berharap ke depan untuk pemilu berikutnya nih partisipasi perempuan di Kota Kendari ini semakin hari semakin meningkat ya. Iya. Harapan kita begitu. Iya. Oke, mungkin ada yang bisa sampaikan di masa tahapan ini untuk partai politik gitu di Kota Kendari ini. Iya. Untuk di masa tanggapan masyarakat ini terkait dengan daftar calon sementara, sebaiknya partai politik dalam hal akan melakukan pergantian calon di dapil masing-masing, ini sebaiknya mengisi di sistem pencalonan yang telah disampaikan oleh KPU, selanjutnya mengkonfirmasi dengan catatan bahwa akan diganti sesuai dengan petunjuk DPP, artinya diberikan amanah oleh DPP, disahkan oleh DPP lah, pengurus pusatnya kan syaratnya harus itu. Ada pengajuan penggantian calon harus sepengetahuan DPP. Kemudian teman-teman partai politik dalam hal tanggapan masukan masyarakat ini update terhadap informasi dari masyarakat terhadap calon-calonnya. Karena kan biasanya juga calon-calon di partai politik ini tidak secara langsung mengumumkan dirinya atau menyampaikan dirinya atau pendokumentasian terkait dengan pendidikan mereka ini biasa kan keabsahannya dipertanyakan. Makanya kita butuh keterbukaan dari teman-teman menyampaikan kepada kita. Partai politik partai politik ini, apalagi teman-teman partai politik harus giat dia dalam hal pencalonan, karena kan keinginannya kita penyelenggara ingin melayani teman-teman peserta pemilu ini. Kewajiban teman-teman peserta pemilu ya mengikuti aturan main yang ada, dalam artian ya semua segala ketentuan dari KPU ya wajib dicukupkan atau disahuti lah. Sampai kemudian hari ini di masa tanggapan ini dia berpotensi digugurkan atau bagaimana, ini kan berdampak ke partai politik sendiri, karena calon yang dimaksud tidak secara jujur menyampaikan dirinya. Jadi intinya nih partai politik harus rajin-rajin lah untuk berkonsultasi kalau tidak paham. Harus datang ke KPU Kota Kendari. Di sini KPU Kota Kendari selalu membuka layanan bagi partai politik yang ingin berkonsultasi
dari Senin sampai Minggu silakan datang ke kantor. Bisa melalui telepon juga Pak ya? Bisa Ya, melalui iya. telepon, bisa japri WA. Japri WA juga bisa boleh. di Jadi grup, kita kan silakan punya grup. untuk berkonsultasi. Silakan. Jangan malu-malu untuk Jangan berkonsultasi malu. di KPU Kota Kendari. Ya. Dengan catatan jangan konsultasi yang lain. Kalau jangan konsultasi tentang kesehatan. Kalau konsultasi tahapan Itu ada ini, ahlinya. nah, silakan. Kita ini ahli pemilu lah. Iya. Kita ini yang bergerak, yang datang saja. Datang saya di kantor KPU, apa misalnya japri saya, kita ketemu di kantor KPU. Kalau mau ketemu kami anggota KPU di kantor KPU, jangan di tempat lain. Iya, Kantor betul KPU. sekali. Sesuai dengan aturan ya. Iya. Komunikasi terkait pemilu silakan datang di KPU Kota Kendari. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah hadir di podcast KPU Kota Kendari dan membagi informasi untuk teman pemilih kita yang ada di Kota Kendari, terutama untuk partai politik. Ya. Baik, terima kasih untuk teman pemilih yang sudah bergabung bersama kami dari awal sampai akhir ya. Kami akan hadir lagi kembali di lain waktu dengan informasi-informasi tentunya lebih menarik lagi. Saya Zahra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.